Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas rumus sudut rangkap dan sudut pertengahan. Sebelum dimulai jangan lupa berdoa. Sifat sudut rangkap. Untuk sebarang sudut alfa berlaku sinus 2 alfa sama dengan 2 sin alfa kali kosinus alfa. Kosinus 2 alfa sama dengan kosinus kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Atau boleh juga 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Atau boleh juga 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Yang ketiga, tangan 2 alfa sama dengan 2 tangan alfa dibagi 1 dikurang tangan kuadrat alfa. Di samping itu dapat diturunkan juga rumus-rumus sebagai berikut. Sinus 2 alfa sama dengan 2 tangan alfa dibagi 1 ditambah tangan kuadrat alfa. Kosinus 2 alfa sama dengan 1 kurang tangan kuadrat alfa dibagi 1 kurang tangan kuadrat alfa. Yang keenam, tangan alfa sama dengan sinus 2 alfa dibagi 1 ditambah cos 2 alfa. Atau boleh juga 1 min cos 2 alfa dibagi sinus 2 alfa. Yang kedua, sifat sudut pertengahan. Sifat sudut rangkap berlaku untuk sebaran sudut, sehingga hubungan antara sudut dengan setengahnya adalah nomor 1, sinus alfa sama dengan 2 sin setengah alfa dikalikan cos setengah alfa. Kemudian yang kedua, cos alfa sama dengan cos kuadrat setengah alfa kurang sin kuadrat setengah alfa. Atau sama dengan 2 cos kuadrat setengah alfa kurang 1. Atau sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat setengah alfa. Yang ketiga, tangan alfa sama dengan 2 tangan setengah alfa dibagi 1 kurang tangan kuadrat setengah alfa. Di samping itu dapat diturunkan juga rumus-rumus sebagai berikut. Sinus alfa sama dengan 2 tangan setengah alfa dibagi 1 ditambah tangan kuadrat setengah alfa. Kosinus alfa sama dengan 1 kurang tangan kuadrat setengah alfa dibagi 1 ditambah tangan kuadrat setengah alfa. Yang keenam, tangan setengah alfa sama dengan sinus alfa dibagi 1 ditambah kosinus alfa. Atau boleh juga 1 kurang kosinus alfa dibagi sinus alfa. Contoh 1, dengan menggunakan rumus sudut rangkap, buktikan bahwa A sinus 3 alfa sama dengan 3 sin alfa kurang 4 sin pangkat 3 alfa. Buktinya adalah sinus 3 alfa sama dengan sinus 2 alfa ditambah alfa. Ini adalah sinus 2 alfa kali kosinus alfa ditambah kosinus 2 alfa dikalikan sinus alfa. Sama dengan kita tahu sinus 2 alfa itu adalah 2 sinus alfa dikalikan kosinus alfa dikalikan kosinus alfa. Kemudian di sini ditambah kosinus 2 alfa kita arahkan ke sinus ya, berarti 1 kurang 2 sin kuadrat alfa dikalikan sinus alfa. Sama dengan 2 sinus alfa kali kosinus kuadrat alfa ditambah sinus alfa kurang 2 sinus pangkat 3 alfa. Sama dengan 2 sinus alfa, kosinusnya kita ubah menjadi 1 min sinus kuadrat alfa ditambah sinus alfa kurang 2 sin pangkat 3 alfa. Kita kalikan 2 sinus alfa kurang 2 sinus pangkat 3 alfa tambah sinus alfa kurang 2 sinus pangkat 3 alfa. Sama dengan 3 sinus alfa kurang 4 sinus pangkat 3 alfa ya, terbukti ya. Kemudian yang B, kosinus 3 alfa sama dengan
kosinus 2 alfa ditambah alfa. Ini sama dengan kosinus 2 alfa kosinus alfa min sinus 2 alfa kemudian sinus alfa. Kosinus 2 alfanya kita arahkan ke kosinus, berarti 2 kali kosinus kuadrat alfa kurang 1 dikalikan kosinus alfa kurang, nah ini diubah juga oleh kita, berarti 2 sin alfa kosinus alfa sin alfa. Ini sama dengan 2 kosinus pangkat 3 alfa kurang kosinus alfa, kemudian di sini kurang 2 kosinus alfa kali sinus kuadrat alfa sama dengan 2 kosinus pangkat 3 alfa kurang kosinus alfa kurang 2 kosinus alfa. Ini diubah sinusnya 1 min cos kuadrat alfa sama dengan 2 cos pangkat 3 alfa kurang kosinus alfa kurang 2 cos alfa ditambah 2 cos pangkat 3 alfa. Jadi hasilnya 4 cos pangkat 3 alfa min 3 cos alfa. Jadi terbukti. Yang C, tangen 3 alfa sama dengan tangen 2 alfa ditambah alfa. Ini sama dengan tangen 2 alfa ditambah tangen alfa dibagi 1 kurang tangen 2 alfa kali tangen alfa. Kita tahu tangen 2 alfa itu adalah 2 tangen alfa dibagi 1 kurang tangen kuadrat alfa ditambah tangen alfa. Kemudian di sini 1 kurang 2 tangen alfa dibagi 1 kurang tangen kuadrat alfa dikalikan tangen alfa. Kemudian pembilang dan penyebut kita kalikan 1 min tangen kuadrat alfa. Jadi hasilnya adalah 2 tangen alfa, kemudian ini menjadi ditambah tangen alfa, kemudian kurang tangen pangkat 3 alfa dibagi 1 kurang tangen kuadrat alfa, kemudian kurang 2 tangen kuadrat alfa sama dengan 3 tangen alfa kurang tangen pangkat 3 alfa dibagi 1 kurang tangen 3 ya, tangen kuadrat alfa. Terbukti. Contoh yang kedua, jika sinus alfa sama dengan 0,96 dengan alfa lebih dari 0 kurang dari 90 derajat atau disebut juga sudut lancip atau sudut di kuadran 1, tentukan sinus 2 alfa, kosinus 2 alfa, tangen 2 alfa, dan kotangen 2 alfa. Sinus alfa sama dengan 0,96 itu sama dengan 24/25. Kita gambarkan segitiganya. Ini 24, ini 25. Ini akar dari 25 kuadrat kurang 24 kuadrat sama dengan 7.
Berarti kosinus alfa sama dengan 7/25, tangen alfanya adalah 24/7 dan kotangan alfanya adalah 7/24. Yang pertama A, sinus 2 alfa. Rumusnya adalah 2 sin alfa dikalikan kosinus alfa. 2 dikalikan sinus alfanya itu adalah 24/25 dikalikan kosinus alfanya adalah 7/25. Nah, ini sama dengan 336 dibagi 625. Kemudian yang B, kosinus 2 alfa. Nah, rumusnya kan ada 3. Nah, kita gunakan yang 1 kurang 2 sinus kuadrat alfa sama dengan 1 kurang 2 dikalikan 24/25 kuadrat. Ini hasilnya adalah 1 kurang 576 kali 2 berarti 1152 dibagi 625, atau ini hasilnya adalah kurang 527 dibagi 625. Kemudian yang C adalah tangen 2 alfa. Tangen 2 alfa sama dengan, rumusnya adalah 2 tangen alfa dibagi 1 kurang tangen kuadrat alfa, atau sama dengan 2 tangen alfanya adalah 24/7 dibagi 1 kurang tangen 24/7 kuadrat. Ini sama dengan, berarti kita kalikan 49 ya. Berarti kan kalau dikalikan 49 adalah hasilnya 336 dibagi, berarti di sini 49 dikurangi 576, atau hasilnya sama dengan min 336 bagi 527. Yang D adalah kotangen 2 alfa. Kotangen 2 alfa adalah 1 per tangen 2 alfa. Kemudian kita tahu tangen 2 alfa itu adalah 2 tangen alfa dibagi 1 kurang tangen kuadrat alfa, atau 1 kurang tangen kuadrat alfa dibagi 2 tangen alfa. Kemudian pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan kotangen kuadrat alfa, maka hasilnya adalah kotangen kuadrat alfa kurang 1 dibagi 2 kotangen alfa. Kita tahu bahwa kotangen alfanya itu adalah 7/24, berarti ini sama dengan 7/24 kuadrat kurang 1 dibagi 2 kali 7/24. Pembilang dan penyebutnya kita kalikan 24 kuadrat, berarti di sini 49 kurang 576 dibagi ini adalah 336, atau hasilnya adalah min 527 dibagi 336. Contoh yang ketiga, jika tangen alfa sama dengan 0,75 dengan alfa lebih dari 180 derajat kurang dari 270 derajat, tentukan sin 3 alfa, cos 3 alfa, dan tangen 3 alfa. Tangen alfa sama dengan 0,75 ini adalah 3/4. Kemudian alfa kita ketahui terletak di kuadran ke 3 ya.
Berarti alfa ini min 4, ini min 3. Berarti ini akar dari min 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat sama dengan 5. Berarti sinus alfanya adalah min 3/5 dan kosinus alfanya adalah min 4/5. Yang pertama ditanyakan adalah sin 3 alfa. Ini rumusnya adalah 3 sin alfa dikurangi 4 sin pangkat 3 alfa sama dengan 3 dikalikan sinus alfanya min 3/5 kurang 4 dikalikan min 3/5 dipangkatkan 3. Ini adalah min 9/5 ditambah 108/125, atau kita samakan penyebutnya ini jadi min 225 dibagi 125 ditambah 108 dibagi 125. Ini hasilnya adalah min 117/125. Kemudian yang B, kosinus 3 alfa. Kosinus 3 alfa sama dengan 4 kosinus pangkat 3 alfa kurang 3 kosinus alfa sama dengan 4 dikalikan kosinus alfanya min 4/5 pangkat 3 kurang 3 dikalikan min 4/5. Ini sama dengan 64 kali 4 berarti 256/125 ditambah 12/5. Oke, kita samakan penyebutnya berarti ini min 256/125 di sini ditambah 300 dibagi 125, atau hasilnya adalah 44/125. Yang C adalah tangen 3 alfa. Tangen 3 alfa sama dengan 3 tangen alfa kurang tangen pangkat 3 alfa dibagi 1 kurang 3 tangen kuadrat alfa sama dengan 3 dikalikan 3/4 kurang 3/4 dipangkatkan 3, 1 kurang 3 kali 3/4 kuadrat. Pembilang dan penyebutnya kita kalikan 64, maka diperoleh 144 kurang 27, ini adalah 64 kurang 9 kali 27 kali 4 berarti adalah 108. Berarti hasilnya adalah 117 dibagi min 44 atau min 117/44. Kita juga dapat menggunakan rumus tangen 3 alfa itu adalah sin 3 alfa dibagi kosinus 3 alfa. Kita tahu sinus 3 alfanya adalah min 117 bagi 125, kemudian kosinus 3 alfanya adalah 44 dibagi 125, maka hasilnya adalah min 117 dibagi 44. Contoh yang keempat, diketahui tan X sama dengan 2, tentukan sin 2X, cos 2X, dan tangen 2X.
Untuk menentukan sinus 2x, kita gunakan rumus yang telah diberikan, yaitu 2 tan x dibagi 1 ditambah tan kuadrat x. Berarti 2 dikalikan 2 dibagi 1 ditambah 2 kuadrat. Berarti hasilnya adalah 4/5. Kemudian cos 2x sama dengan 1 kurang tan kuadrat x dibagi 1 ditambah tan kuadrat x. Ini sama dengan 1 kurang 2 kuadrat dibagi 1 ditambah 2 kuadrat, min 3/5. Kemudian tan 2x sama dengan 2 tan x dibagi 1 kurang tan kuadrat x, sama dengan 2 kali 2 dibagi 1 kurang 2 kuadrat. Hasilnya adalah min 4/3. Contoh yang kelima, jika tangen alfa sama dengan 2,4 dengan alfa lebih dari 0 kurang dari 90 derajat dan tangen beta sama dengan min 0,75 dengan beta lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat, tentukan kosinus 2 alfa ditambah beta dan sinus 2 alfa kurang beta. Kita tahu tangen alfa sama dengan 2,4 itu adalah 12/5. Kemudian sinus 2 alfa sama dengan 2 tangen alfa dibagi 1 ditambah tangen kuadrat alfa, sama dengan 2 dikalikan tangen alfanya itu adalah 12/5, kemudian 1 ditambah 12/5 kuadrat. Kemudian kita kalikan 25, berarti 120 dibagi 25 ditambah 144, ini sama dengan 120 dibagi 169. Kemudian kosinus 2 alfa sama dengan 1 kurang tangen kuadrat alfa dibagi 1 ditambah tangen kuadrat alfa, sama dengan 1 kurang 12/5 kuadrat dibagi 1 ditambah 12/5 kuadrat, sama dengan dikalikan 25 pembilang dan penyebutnya, berarti di sini 25 dikurang 144 dibagi 25 ditambah 144, sama dengan ini min 119 dibagi 169. Kemudian tangen beta sama dengan min 0,75 sama dengan 3/4. Beta itu terletak di kuadran kedua. Berarti 3/4 ya, di sini 4, berarti di sini adalah 5. Ini betanya. Kemudian berarti di sini sinus betanya adalah 3/5. Kemudian dan kosinus betanya adalah min 4/5. Kemudian kita hitung kosinus 2 alfa ditambah beta sama dengan kosinus 2 alfa dikalikan kosinus beta dikurangi sinus 2 alfa dikalikan sinus beta. Kosinus 2 alfa adalah min 119 dibagi 169, kemudian kosinus
betanya adalah min 4/5, kemudian kurang sin 2 alfanya adalah 120 dibagi 169, kemudian sinus betanya 3/5. Ini kita kalikan berarti jadi positif ya. Oke. 36 buat 3 7 4 76 dibagi 845 kurang 360 dibagi 845 sama dengan 116 dibagi 845. Kemudian yang berikutnya sinus 2 alfa kurang beta. Ini sama dengan sinus 2 alfa dikalikan kosinus beta. Kemudian dikurangi kosinus 2 alfa dikalikan sinus beta. Kemudian kita lihat ini adalah 120/169 dikalikan kosinus betanya adalah min 4/5, kemudian dikurangi kosinus 2 alfanya adalah min 119 dibagi 169, kemudian sinus betanya adalah 3/5. Berarti ini adalah min 480 dibagi 845, kemudian ini adalah plus, kalikan berarti 27, 2 berarti 5, 357, kemudian dibagi 845. Berarti ini hasilnya adalah min 845. Berarti 480 dikurangi 357 adalah 3, kemudian 2 123. Oke. Contoh yang ke-6, diketahui sin X tambah cos X sama dengan 5/4. Tentukan sin 2X, cos 2X, dan tangen 2X. Sin X tambah cos 2X sama dengan 5/4 ini kita kuadratkan sehingga diperoleh sinus kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X ditambah 2 kali sin X kali cos X sama dengan 25/16. Ini adalah 1, yang ini adalah sin 2X sama dengan 25/16. Berarti sin 2X sama dengan 25/16 dikurang 1 sama dengan 9/16. Nah, sin 2X ini kemungkinannya di kuadran pertama atau kuadran kedua. Maka kita buat untuk yang kuadran pertama dulu. Ini 16, ini 9, ini 2X. Sisi-siku yang ini adalah 16 kuadrat kurang 9 kuadrat. Ini adalah akar 175 atau 5/7. Berarti cos 2X sama dengan 5/16 akar 7. Kemudian tangen 2X sama dengan 9 dibagi 5 akar 7 atau 9/35 akar 7. Kemudian untuk yang kuadran kedua, sin 2X-nya tetap 9/16 tapi di kuadran kedua. Ya. Ini berarti 9, ini 16, berarti ini adalah min akar, ya. Langsung saja ini adalah min 5 akar 7. Berarti kosinus 2X-nya adalah min 5/16 akar 7. Kemudian tangen
2x-nya adalah 9 dibagi min 5 akar 7 sama dengan min 9 per 35 akar 7. Contoh yang ketujuh, hitunglah yang pertama 2 sin 15 derajat dikalikan kosinus 15 derajat. Ini sama dengan sinus 2 dikalikan 15 derajat sama dengan sinus 30 derajat sama dengan setengah. Kemudian yang B, sinus 25 derajat dikalikan sinus 65 derajat, ini sama dengan 2 dikalikan sinus 25 derajat. Sinus 65 derajat itu sama dengan kosinus 25 derajat dibagi 2. Berarti ini hasilnya adalah setengah kali sinus 2 kali 25 derajat atau setengah kali sinus 50 derajat. Kemudian yang C, 1 kurang 2 sin kuadrat 36 derajat. Ini sama dengan kosinus 2 kali 36 derajat sama dengan kosinus 72 derajat. Ini sama dengan 1/4 akar 5 kurang 1. Kemudian yang D, sinus kuadrat dari 18 derajat kurang sinus, ini kuadrat ya, kuadrat 72 derajat sama dengan ini sinus kuadrat dari 18 derajat, kemudian ini adalah kosinus kuadrat 18 derajat. Kemudian kita keluarkan negatifnya, berarti sini kosinus 18 kuadrat 18 derajat kurang sinus kuadrat 18 derajat. Ini sama dengan kosinus dari 2 kali 18 derajat sama dengan min kosinus 36 derajat atau sama dengan min 1/4 akar 5 ditambah 1. Yang berikutnya 2 tan 40 derajat dibagi 1 kurang tan kuadrat 40 derajat, ini sama dengan tan 2 kali 40 derajat sama dengan tan 80 derajat. Yang F ini sama dengan 1 dibagi tan 15 derajat dibagi 1 kurang tan kuadrat 15 derajat. Nah, kemudian ini kita kalikan 2, maka ini berarti dikalikan 2 juga ya. Jadi pembilang dikalikan 2 juga. Nah, jadi begini. Kemudian ini sama dengan 2 dibagi ini tan 2 kali 15 derajat atau 2 dibagi tan 30 derajat atau 2 dibagi 1 per akar 3 sama dengan 2 akar 3. Contoh nomor 8, hitunglah 4 sin 18 derajat dikalikan kosinus 36 derajat. Ini sama dengan 4 sinus 18 derajat dikalikan kosinus 18 derajat dikalikan kosinus 36 derajat. Kita bagi dengan kosinus 18 derajat. Ini menjadi 2 sin 36 derajat
kali kosinus 36 derajat dibagi kosinus 18 derajat sama dengan ini adalah sinus 72 derajat. Penyebutnya juga adalah sinus 72 derajat. Jadi sama dengan 1. Kemudian yang nomor 9, hitunglah sinus 70 derajat dikalikan sinus 50 derajat dikalikan sinus 10 derajat. Ini sama dengan 8 kali sinus 10 derajat kalikan kosinus 10 derajat. Yang ini adalah kosinus 20 derajat, yang ini adalah kosinus 40 derajat. Nah, berarti dibagi di sini 8 kosinus 10 derajat. Bentuk yang ini adalah menjadi 4 sinus 20 derajat kali kosinus 20 derajat kali kosinus 40 derajat dibagi 8 kosinus 10 derajat. Sama dengan yang ini menjadi 2 sinus 40 derajat kali kosinus 40 derajat dibagi 8 kali kosinus 10 derajat. Pembilangnya menjadi sinus 80 derajat. 8 kosinus 10 derajat sama dengan sinus 80 derajat. Berarti 1/8. Contoh yang ke-10, hitunglah 16 cos 20 derajat dikalikan cos 40 derajat dikalikan cos 60 derajat dikalikan cos 80 derajat. Nah, ini sama dengan 16 dikalikan sinus 20 derajat dikalikan kosinus 20 derajat dikalikan kosinus 40 derajat dikalikan kosinus 60 derajat dikalikan kosinus 80 derajat. Dibagi di sini adalah sinus 20 derajat sama dengan 8 sinus 40 derajat kali kosinus 40 derajat kali kosinus 60 derajat kali kosinus 80 derajat dibagi sinus 20 derajat sama dengan 4 sinus 80 derajat kali kosinus 60 derajat kali kosinus 80 derajat dibagi sinus 20 derajat sama dengan ini sinus 80 derajat dengan kosinus 80 derajat, berarti 2 sinus 160 derajat kali kosinus 60 derajat dibagi sinus 20 derajat. Sinus 160 derajat itu sama aja dengan 2 sin 20 derajat. Yang ini kosinus 60 derajat adalah setengah, di sini adalah sin 20 derajat. Berarti ini hasilnya adalah 1. Demikian video tentang rumus sudut rangkap dan sudut pertengahan telah selesai. Jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut tentang trigonometri, kalian dapat mengunjungi husentampomas.blogspot.com. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.